Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggara 212. Kali ini saya mau coba tutorial cara ganti G-set jarum gua ya. Kalau enggak bahasa bakunya nih, bahasanya ganti ukuran jarum gua ya. Kan jarum gua bisa 1/4, bisa 1/8, bisa 3/16, bisa setengah in, bisa 5/8 sampai 2 in ya. Kalau nggak salah, kalau brother nyampe 2 in 1/4 ya lebarnya, bisa buat lebar dari jarum ke jarumnya. Ini kali ini saya mau coba ganti ukuran dari 1/4 ke setengah in ya. Ini saya udah buka nih. Lampu bro, ini dari ini ya, ini udah nggak begitu jelas ya nih. Nah, dari 1/4 ya, dari ukuran 1/4 ke ini ya, setengah in ya. Setengah ini cara bukanya nanti perhatiin aja cara masangnya ya, sama aja ya, sebalikannya ya. Tadi saya nggak rekam tadi pas bukanya, jadinya nih saya rekamnya pas ini ya, pas pemasangannya aja ya, sekalian penyetingan cara-cara ngegesernya ya. Oke, sebelum saya mulai nih, jangan lupa like, komen, dan share video dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng untuk notifikasi video saya. Buat teman-teman yang ngelihat video saya, tolong dibantu ya, biar channel saya tambah berkembang. Oke, langsung aja kita mulai. Sorry nih ya, suaranya agak berisik ya, karena proses di pabriknya lagi banyak proses angin yang ini ya, yang dipakai. Jadi suara kayak hujan ya, padahal nih nggak hujan, terang benerang panas ya. Jadi malum aja nih ya. Untuk pertama nih, kalau pergantian genset ya, pergantian ganti ukuran, kita pasang dulu needle clamp ya. Ini needle clamp, ini ya, yang saya pasang ini needle clamp ya. Nah, awas jangan salah muternya ke kanan ya, kalau buka ke kiri ya. Nah, pastiin kencang ya. Nah, ini pastiin kencang ya, pastiin kencang sama lurus ya. Nah, seperti itu ya, lurus ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Terus habis pasang needle clamp, kita pasang jarum ya. Kita jarum pasangnya kiri kanan dua-duanya ya. Ini ya, udah terpasang jarumnya ya. Terpasang jarumnya. Kalau udah kita pasang jarumnya, kita pasang gigi dulu ya. Pasang giginya nggak usah 2 jarum ya, nggak usah 2 baut, kita 1 baut aja. Jadi kenapa saya nganjurin pasang gigi dulu, karena supaya ini ya, supaya pas nanti penyetingan kita nggak usah gonta, nggak usah bolak balik nyetingnya ya. Nah, nih baut L nya udah saya belah nih pakai gergaji, karena L2 kadang-kadang suka udah selek ya L2 nya, jadinya saya pakai obeng yang ngencenginnya ya. Originalnya tuh lihat dia bolong tengah, karena saya udah gergaji ya. Oke, untuk pemasangan gigi udah nih, pastikan giginya juga kita lurus ya, sinkron giginya kiri kanannya. Nah, kalau udah lurus goyang nih, kita pastiin pas tengah-tengah apa enggak nih ya. Kalau enggak pas tengah-tengah, kita bisa geser dulu ya. Ini kurang maju ke depan apa ke belakang pas penusukannya ya. Nah, jadi kita menghindar nih, ini kalau udah pas tengah baru kita setting ya. Nah, kita pas tengah dulu ya. Nah, perhatiin lubang jarumnya ke gigi ya. Jarumnya ke gigi itu dia terus masuk ke dalam, Bang. Nah, dia terlalu mepet ke depan ya. Nah, ini kita kan kalau kita setting duluan nih, nanti masalahnya kita setting 2 kali kalau geser tiang jarum ya.
Ini untuk penggeseran bisa gigi yang digeser, bisa juga jarum yang digeser ya. Ini dua-duanya kalau jarum 2 bisa ya. Kita mau geser giginya bisa, mau geser jarumnya juga bisa ya. Ini kali ini mau saya geser tiang jarumnya aja ya. Ini tiang jarumnya aja kita geser. Nanti kita liatin ya. Ini saya ulang lagi ya untuk penggeseran jarum 2 ya. Kalau untuk yang baut 2 ini, baut yang 2 gini yang di bawah gigi ini buat geser gigi aja ya. Nah kalau yang baut ini sambungan dari ini ya. Ini buat geser dua-duanya ya, gigi sama jarum ya. Kalau misalnya di pelat mentok terlalu mundur, kalau enggak terlalu maju, nih dia gesernya yang ini bautnya ya, yang tengah-tengah. Nah kalau untuk jarum yang ini ya, nah jarum yang ini, nah ini jarum ya, ini untuk penggeseran jarumnya aja. Kita kendorin nih, jarumnya kita geser ya. Kalau untuk jarum 2 dari belakang juga untuk penggeseran jarum bisa ya. Dibuka kap belakang itu bisa kita geser juga sama aja ya. Ini cara yang ini ya, cara yang ini juga sama aja. Ini buat yang ini kita kendor ya. Nah ini kita kendorin. Ini bisa geser ini ya. Nah bisa geser sendiri ya. Ini perhatiin ya, giginya nggak geser, ini geser ya. Nah jadi gitu ya. Nah untuk ngepasinnya kita masukin ke dalam ya. Masukin ke dalam, kalau udah pas kita kencengin baut. Jadi diperhatiin ya, diperhatiin. Nah biar pas tengah ya. Nah udah pas tengah gini kita kencengin bautnya yang tadi ya. Kita kencengin yang tadi bautnya. Terlalu kencengin. Oke nih pas tengah-tengah ya, center ya, kayak gini ya. Oke nih udah keren nih. Nah pas tengah-tengah, oke udah pas ya. Nah untuk penyetingan jarum 2 ini harus posisi nungging begini ya. Dia mesinnya nungging ya, beda sama yang jarum 1. Kenapa nungging ya? Udah saya upload kemarin cara setting jarum 2. Sama aja ya. Ini kita posisi jarum 2 tuh harus nungging begini. Nungging ini diganjel ya, ganjelnya jangan dilepas tuh. Ya oke, kayak gitu ya. Nah ini untuk penyetingan kita buka lagi giginya ya. Sebenarnya nggak usah dibuka giginya juga bisa, kita ngepasin nih biar teman-teman pada jelas aja ya. Biar teman-teman pada jelas nih, yang belum paham nih kan masih jauh ya. Turun ke jarumnya cuy, turun jarumnya, dia turun. Nah share nih masih jauh kan ya. Nah cara penggeserannya nanti kita ini ya. Untuk penggeseran nih bautnya ya, bautnya untuk ngegeser rumah ini ya. Nah baut ini 2 nih, baut ini satu ya. Nah yang bawah, itu 1 ya. Nah kalau udah kendor nih dia bisa geser gini ya. Nah, biar ngegeser, ngedeketin, ngejauhinnya ini ya. Ini makanya bisa yang lebar juga bisa kita tambah ke sini lebar ya, buat ukuran lebar. Kalau sebelum mentok ke sini bisa dia nih ya. Nih kita pindah bautnya ke sini ya. Ini bautnya ada disiapin sama dia. Nah ini ada bolong ya. Nah itu udah disiapin bautnya biar dia bisa geser lagi ke sini ya. Kan ini udah mentok nih, bisa geser lagi ke sini ya. Jadi dia ukurannya bisa ukuran lebar kata saya ya, 2 inch per 4 bisa ya. Kalau ada jahitan 2 inch per 4 lebarnya kita bisa ya pakai jarum 2 nih ya. Langsung sekaligus ya, kalau nggak corong yang lebar ya. Oke ya, untuk penggeseran ini bautnya saya diperjelas lagi nih ya. Ini baut ini sama ini di bawah ya. Nah ini buat penggeseran ini kita kendorin, kita bisa ini ya. Kalau udah pas kita kencengin ya. Oke, untuk penggeseran seperti itu ya. Nah kita geser pelan-pelan ya, ngepasin, kita geser.
ke jarumnya kita geser ya. Nah kalau udah pas ya, kalau udah pas kita nih, nah itu ya, kalau udah pas dia kita kencengin baut yang tadi ya. Untuk dari ujung ini ya, ujung rotari ke jarum jangan lupa ya 0,05 ya, 0,05 jaraknya ya, 0,05, bukan 0,5 ya, 0,05 mili ya. Nah ini jaraknya ke sini ya. Nih jadi diginiin ini dia nggak mentok ya. Nah nggak mentok dia, tapi pas ya, jaraknya 0,05 ya, satu lembar kertas lah ya, kertas buku ya yang ini, kalau enggak ya kayak gini. Untuk pengambilannya sama ya yang saya upload kemarin, jadi 1 mili di atas lubang jarum ya untuk ini. Kalau untuk benang biasa, kalau untuk benang tebal ya, kalau benang tebal suka ada tuh benang tebal ya, menurut settingan sepengalaman saya dia lebih cepat ya, jadi pengambilannya jarum naik sedikit kita ambil ya. Kalau untuk benang yang gede ya dipercepat pengambilan ini ya, pengambilan rotari ini biar cepat ya. Nah lebih cepat ngambilnya ya, dia ngambang sedikit diambil sama rotari ini ya. Nah kalau untuk benang biasa di atas 1 mili di atas lubang jarum ya. Nah kalau udah pas ini kita kencengin, oke ya. Nah kita kencengin ya, yang baut 2 tadi kita kencengin, udah pas, udah oke, kenceng. Ini saya ulang lagi ya untuk tiang jarum ini ya, jarum 2 jangan lupa ya. Ini tiang jarum 2 nih, ini ada garis 4 ya, jadi dia ada garis 4 ya. Nah garis 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada garis kan nih, kelihatan ya. Nih kita perjelas lagi ya. Nah dia garis 4 ya. Nah dia ada garis 4. Ini saya pemakaian jarum 2 pakai DP kali 5 ya, jadi garisnya garis keempat ya. Nah untuk pemakaian DP 17 garis kedua ya. Nah kedua dari bawah ya. Nah di sini ya. Nah dia kedua dari bawah ya untuk pemakaian jarum DP kali 17 ya. Kalau ada yang jahitannya pengennya pakai DP kali 17 bisa ya, DP kali 5 juga bisa ya. Jadi tergantung, kalau udah ada patokan gini enak ya. Jadi saya ngejelasinnya tanpa ini juga bisa sih ya, tanpa ini juga bisa. Kemarin udah saya jelasin ya, saya jelasin ulang lagi nih ya buat teman-teman yang belum ngelihat video saya yang kemarin. Nih jarum paling nusuk ya, jarum paling nusuk nih, perhatiin ya, si jarum paling ke bawah. Buat teman-teman nih ya, ini ada coakan jarum ya, ada coakan jarum di sini nih. Nah ini ada coakan jarum nih ya, ini ada coakan. Nah untuk bikin standar yang nggak ada ukuran jarumnya, ukuran tiang jarumnya, pas jarum paling bawah ini ya, dia posisi jarum paling bawah, posisi ujung rotarinya ada di atas lubang ya, ada di atas coakan ya, ada di atas coakan ya. Ini contoh ya, ini saya buktian untuk pembuktian ya. Nih udah kita bikin nomor 4 ya, standarnya kita tusukin ke dalam ya, masukin ke dalam jarumnya. Paling nusuk, nah paling nusuk dia, kita untuk pembuktian aja ya. Ini dia sama persis ya, jadi dia pas di atas coakan ya, di atas coakan ya. Nah persis di atas coakan tuh, pas posisi jarum kita ujung rotari kita pasin ke jarum, pasti pas di atas coakan. Oke, jadi untuk yang nggak ada tanda ini ya, tanda ini, tanda tiang jarumnya, jadi untuk patokannya kayak gitu ya. Soalnya yang untuk yang jarum 2 yang LR
yang otomatis ya, yang LR ya. Nanti saya jelasin untuk yang LR kapan-kapan ya. Dia nggak ada tandanya. Jadi untuk yang LR patokannya seperti itu ya. Jarum paling turun dia posisi ujung rotari pas di jarum ada di atas coakan ya. Nah buat teman-teman nih takutnya kan masang LR asal atau gimana ya, nanti ada patokannya ya. Nah patokannya seperti itu buat patokan kita nyeting ya kalau untuk mekanik seperti itu ya. Jadi insya Allah lah ya, sepengalaman saya aman ya seperti itu ya. Oke langsung saya lanjut lagi nih ya. Kalau udah pas nih 1 mili di atas lubang jarum ya untuk pengambilan seperti biasa. Nah 1 mili di atas lubang jarum kalau udah pas jaraknya 0,05 tadi. Nah kalau udah pas dia di atas lubang jarum 1 mili ya. Kalau udah pas dia kita kencengin ya. Nah untuk ini ya, untuk ngencengin ini ya, apa namanya, ngencengin ini udah saya bahas kayak kemarin ya. Nih ngulang lagi aja nih ya. Nah ini ada baut L3, ada obeng biasa ya. Kalau untuk Sanstar ini mesinnya ini nih obeng biasa nih ya. Ya apa kunci L3. Ada yang pakai, kalau yang Unicron saya pakai obeng biasa ini ya, sama kayak Brother. Oke kita lanjut ya, udah pas kita kencengin nih L3 nya. Nah kalau udah pas buat teman-teman ya, untuk yang kiri kanannya juga sama ya. Kiri kanannya sama nih ya, cara settingnya. Nah diusahain nih untuk pengambilan ini dia kiri kanan sama ya, sejajar sinkron ya. Nah kayak gini tadi udah saya setting yang sebelahnya. Ini jadi tinggal tadi apa namanya udah saya setting, jadi ini tinggal kita pasang pelat, pasang gigi, kita cobain ya. Nah sekarang kita balikin lagi mesinnya. Nah kita oke nih udah pas ya, nanti tinggal kita ini kita pasang ya. Untuk pemasangan kita cek ulang lagi nih. Kita pasang ya, kita pasang giginya dulu, giginya kita pasang. Oke nih untuk itu pemasangan ya. Pasangnya jangan lupa ya. Kalau udah pas pemasangan bautnya dua-duanya kita pasin dulu ya. Oke nih kayaknya udah settingan terkeren ya. Oke nih udah kita pasang ya. Nih kita coba ya. Nah ini pemasangan pelat ya. Pelat nih jangan lupa ya ini. Nah si rumah sepulnya jangan lupa ya. Nah ini jangan lupa harus nempel ke coakan ini ya. Nah harus ke sini, harus ke sini ya. Kalau udah masuk ini dua-duanya kiri kanan harus masuk ke sini ya. Nah kalau udah masuk kita baut dulu pelatnya, baut biar diem ya. Depan belakang harus kita kencengin bautnya ya, untuk mastiin ini biar nggak goyang pelatnya ya. Nah ini yang kedua ini penyetingan ini ya. Ini takut lupa lagi nih ya, untuk penyetingan ini pas jarum masuk nih, ini kan kenceng ya. Ini nggak bisa nih ya. Nih kayak gini nih dia pasti macet ya mesin. Ini nggak bisa muter nih, macet gini ya. Ini kalau habis ganti ukuran nih kadang-kadang ini dia maju atau gimana ya. Ini kita setel ulang lagi ya.
untuk penyetingan ini nih. Nah, kita kendorin bautnya ya. Nah, untuk patokan ini ya, patokan untuk patokan setting ini kita jarum paling naik ya. Kita jadi jarum paling naik nih ya, putar ke atas paling naik. Oh, mentok paling naik nih. Ini harus ada jarak ya. Ini si rumah ini harus ada goyangan ya. Nah, harus ada goyangan gini ya. Kalau kurang goyang nih, ini kita majuin lagi sedikit. Nah, gitu majuin. Nah, ini ya kita majuin. Kalau udah ada goyangan ini, perhatiin ya, ada goyangan. Kenapa harus ada goyangan? Dia bisa buat lewat benang ya. Udah gitu kalau terlalu kencang juga di sininya, tarikannya kencang, nanti cepet rusak platnya. Jadi putus-putus deh ya. Ini jahitnya nih si coakan ini ya. Nih coakannya kan ya, nih coakan ini nih. Nah, ini coakan ini kalau gak pas nih kayak ini nih. Jadi dia cepet habis ya, kita kikir-kikir terus nih ya, karena dia tajam lagi kena rotari ya, kena rumah rotari ini ya. Oke nih, untuk standarnya kayak gitu ya, nih biar ada goyangan. Nah, kalau udah pas kita kencengin. Ini buat patokan aja ya, kalau saya setting, saya jarum paling atas ini ada goyangan, jadi pas kita puter nih ya, oke, kita puter nih ya. Nah, dia puter, jadi dia ininya hidup main ya. Nah, ini hidup. Kalau terlalu maju kita mundurin lagi ya. Nah, jadi ada tarikan itu ya. Nah, ada tarikan gitu ya, perhatiin ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, udah oke nih. Udah oke untuk pemasangan ini ya. Ini namanya dibilang speeder ya. Kalau enggak ini tahanan, kalau di jam 2 tahanan rotari ya. Ini tahanannya kayak gini, tahanan rotarinya ya. Nah, kayak gitu untuk jarum 2. Nah, kalau udah pas kita kenceng-kencengin, kiri kanan juga sama ya. Jarum 2 tuh harus balance ya, kiri kanan, mau rotarinya, mau ininya apa namanya, tahanannya bisa ya, harus sama-sama. Kalau udah pas kita. Oke nih, pemasangan sepatu ya, pemasangan sepatu kita coba ya. Nah, pemasangan ini udah saya pasang sepatu ya. Untuk pemasangan sama ya, kayak ini nih, angkat. Ini pemasangan kayak gini ya. Ini tinggal masuk ke sini ya. Nah, oke, udah pas. Dia angkat. Ini kan ada bolongan ya, untuk baut, pas bautnya nanti ini sama ya. Nah, biar bisa pas baut nih masuk, tinggal kita kencengin. Oke, kita kesengin, langsung kita coba berangkat. Oke, udah saya ini ya, tinggal kita pasang ya. Kita coba jahitan ya. Oke, kita coba jahitan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Nah, untuk hasil jahitannya nggak loncat ya, cuman ini kurang kenceng ya yang atasnya. Nah, ini yang sebelahnya nih kurang kenceng ya, bukan atas ya, bawahnya ya. Ini kurang kenceng bawahnya ya, kita kencengin dulu nih ya. Oke, ini untuk yang kedua ya, ini udah saya kencengin ya spoolnya. Nah, udah saya kencengin spoolnya ya, nih hasilnya lebih bagus ya nih. Oke, ini berhasil nih untuk ganti geset ini ya. Tadinya 1/4, sekarang diperhatiin 1/2 in ya lebar. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.